Baik, selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir di acara APIK pada malam hari ini, webinar series. Dan selamat datang untuk kedua narasumber kita, yaitu Prof. Hilmi Al-Faruqi dan juga Prof. Romel Hidayat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk acara APIK pada malam hari ini. Saya Gabriel Tirta Wijaya, malam ini diberikan kesempatan oleh APIK untuk belajar jadi moderator. Semoga acara malam ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mungkin kita akan melihat hari ini topik tema besarnya kan diskusi tentang perkembangan dan kehidupan riset. Nah, kalau dari saya lihat di flyer atau di poster acaranya, ini sangat menarik sekali karena dari Prof. Hilmi akan banyak cerita tentang kehidupan riset yang kolaborasi sehingga bisa terbentuk multidisiplin collaboration gitu ya, Prof. Ya, kemudian juga nanti dari Prof. Romel nanti akan cerita tentang perkembangan risetnya justru akan lebih banyak ke computational chemistry ya. Ya. Baik, mungkin langsung saja saya persilakan untuk profil Mi duluan yang memberikan pemaparannya. Saya beri kesempatan nanti tiap narasumber 15 menit 15 menit. Setelah itu sisanya 30 menit kita akan jadi satu untuk diskusi bersama. Ya, baik, terima kasih. Silakan profil Mi. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Gabriel. Ya, ini sahabat kita, rekan kita, alumni Korea juga ya, dan Bapak Ibu semua partisipan yang telah hadir dan narasumber berikutnya, Prof. Romel. Ya, senang sekali bisa satu forum ya di sharing apik pada kesempatan kali ini, dan yang berbahagia dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dari berbagai institusi ya, baik di Indonesia maupun di Korea. Saya lihat ada Ibu Sugianti Somba dari Universitas Indraprasta PGRI. Kebetulan deket juga dari tempat saya lagi di Depok ini Bu, lagi ada agenda di Depok gitu ya. Kemudian ada kemudian ada juga dari Pak Irhas Pansuri ya di Jambi. Ya, selamat datang Bapak Ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau dari Apik sebenarnya ini lebih kepada perkenalan dan ini ya, kita sharing perkembangan riset ya yang kita lakukan gitu. Saya sengaja mengambil topiknya lebih kepada collaborative works ya, pada bidang yang multidisciplinary. Jadi pada kesempatan kali ini saya ambil case-nya itu adalah battery research and development ya. Jadi bidang saya ini involve di penelitian ya dan pengembangan baterai ya, khususnya untuk kendaraan listrik dan juga media penyimpanan energi ya, stationary energy storage, khususnya untuk mensupport energi baru dan terbarukan ya, misalnya solar cell, tenaga angin. Nah, kenapa saya tidak mengambil lebih kepada fokus di baterainya gitu ya, walaupun nanti tentunya ada bahasan tentang baterai gitu ya, tapi saya ingin memberikan gambaran juga bagaimana Korea ini melakukan riset itu banyak sekali kolaborasi gitu ya, baik dengan institusi di Korea maupun juga institusi di luar Korea ya, baik itu perguruan tinggi, universitas ataupun juga industri ya dan lembaga penelitian nasional. Ya, boleh. Ya, sebentar. Kasih ya. Kasih minum dulu malah saya. Oke, yang saya akan share pada kesempatan kali ini ada gambaran sedikit ya tentang teknologi baterai itu sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar ya, ataupun ada yang belum terlalu familiar ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran ya tentang teknologi baterai ya. Kemudian kita akan membahas juga terkait dengan kerja kolaborasi kita ya. Seperti apa sih? Nah, nanti dengan gambaran
riset baterai itu jadi bisa kelihatan sebenarnya betapa multidisiplinerinya gitu ya bidang baterai ini gitu. Jadi emang sangat perlu didukung oleh berbagai pihak, apalagi Indonesia sekarang sedang ingin menuju ya menjadi raja baterai dunia gitu. Jadi ini semoga memberikan insight juga bagaimana berbagai disiplin ilmu itu harus saling kolaborasi di sana. Nanti akan saya angkat juga ekosistem baterai itu seperti apa dan tentunya prospek untuk Indonesia sampai kepada circular ekonominya gitu ya, battery end of life. Jadi kalau baterai itu sudah selesai istilahnya tanda kutip ya, performanya sudah tidak bagus lagi, akan diapakan gitu ya. Karena itu mengandung bahan-bahan yang tentunya sangat jadi concern ya terhadap isu-isu lingkungan dan juga isu-isu kesehatan. Oke, berikutnya, nah ini sedikit gambaran ya terkait dengan perkembangan baterai. Jadi baterai itu udah dari tahun dulu sekali gitu ya. Orang sudah melakukan penelitian tentang baterai ya. Bahkan ada sejarawan gitu ya yang menemukan artefak gitu ya yang dianggap sebagai baterai ya karena skemanya itu seperti baterai modern sekarang. Setidaknya mereka punya tiga komponen tadi ya, ada dua metal yang berbeda, kemudian ada wadah untuk elektrolitnya. Dan kalau kita lihat perkembangan baterai itu mulai dari Alessandro Volta, kemudian sampai kepada baterai aki ya, lead acid, kemudian sampai kepada baterai alkalin dan seterusnya yang sekarang kita banyak gunakan sampai kepada lithium ion battery. Jadi perkembangannya sudah sangat banyak sekali dan jenisnya itu sangat banyak sekali menggunakan material-material ya tentunya yang berbeda-beda juga, ada yang ramah lingkungan, ada yang toksik. Dulu kita kenal kalau di remote control tuh kalau buat mainan kita pakai nikel kadmium ya, kemudian ada isu kadmium itu juga toksik. Akhirnya bagaimana kita menggantikan ya mencari alternatif material-material untuk menggantikan kadmium. Kemudian ada sempat juga kita menggunakan ada merkuri gitu ya. Jadi terus yang namanya isu-isu terkait dengan safety, kemudian environmental friendly, dan juga bagaimana meningkatkan performance dari baterai itu masih terus dikaji sampai sekarang gitu ya. Walaupun banyak yang terkomersialisasi, namun masih menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya sangat berpotensi akan menjadi toksik gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini sedikit snapshot juga betapa pentingnya peranan baterai ya untuk menunjang aktivitas era kekinian ya saat ini gitu ya. Kalau kita ngomongin dunia saat ini, era globalisasi, udah teknologi, kemudian teknologi informasi gitu ya, kita menggunakan smartphone, kemudian kita sangat mobile sekali, itu sangat perlu ditunjang oleh baterai ya. Nah, kalau kita lihat smartphone ini biasanya menggunakan lithium cobalt oxide ya, lithium LiCoO2 dan ini kobalt di dunia ini paling banyak di bumi ini ya, paling banyak adanya di Kongo ya. Nah, Kongo itu banyak sekali penambang-penambang kobalt gitu ya, tapi kita lihat kondisinya sekarang Kongo tidak termasuk negara yang sejahtera gitu ya. Dan itu menjadi salah satu isu geopolitik juga sekarang ya terkait dengan seperti ada tanda kutip ya, perbudakan anak-anak, kemudian isu terhadap kesehatan para pekerjanya. Jadi banyak sekali isu-isu di sana. Nah, oleh karena itu baterai itu mulai para peneliti bagaimana kita bisa mereplace kobalt nih dengan material-material yang lain. Ya, contohnya kita bisa menggunakan yang lebih ramah lingkungan, ada manganis ya, Mn. Nah, ini biasanya dia udah mulai digunakan untuk mobil Nissan Leaf ya, kemudian um, karena performance lagi balik ke performance ya perlu ditingkatkan, di-develop lah nickel base material gitu ya, nickel, cobalt, aluminium ataupun nickel, cobalt, manganis ya. Itu juga udah digunakan pada mobil-mobil seperti Tesla, Hyundai Ioniq ya, sampai juga Chevrolet misalnya. Dan ini ada gambar ilustrasinya ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah struktur kalau kita lihat menggunakan scanning transmission electron microscope ya, kita bisa ngelihat sebenarnya posisi-posisi dari atom-atom tersebut gitu ya, susunannya lithium itu di mana, Mn di mana, oksigen itu di mana gitu. Jadi ini kalau kita ngomongin dari skala atomnya seperti ini.
Nah, jadi ini kita kalau udah mulai ngomongin kolaborasi ya, ini kita akan ngebahas dari atomic scale gitu ya, sampai nanti kita ngelihat kepada micro scale-nya dan juga macro scale-nya bagaimana dari yang tadi susunan atom-atom itu sangat berpengaruh, kemudian kita susun menjadi sebuah sel baterai, kemudian dikembangin lagi, kita bikin jadi baterai pack, dan kemudian kita integrasikan dengan kendaraan listrik. Jadi memang di situ perlu sekali banyak ya disiplin ilmu yang terlibat di sana. Oke, berikutnya. Nah, ini lebih kepada mekanismenya. Jadi mekanismenya kita nyebutnya lithium ion battery. Ini lithium itu berfungsi sebagai ion yang berpindah-pindah ya. Dia akan bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, dari anoda ke katodanya. Ini kita menyebutnya sebagai intercalation chemistry. Nah, ada tiga komponen utama sebenarnya pada baterai ini ketika bekerja ya. Ada anodanya, ada elektrolitnya, ada katodanya. Dan pada katodanya ini terjadi utamanya pada transition metalnya ya, misalnya tadi ada kobalt, manganis ataupun nikel, itu terjadi reaksi reduksi dan oksidasi ya. Kalau Indonesia ingin menjadi negara raja baterai dunia gitu ya, Indonesia saat ini punya banyak mineral ya, di antaranya adalah nikel gitu ya. Tapi untuk lithium sendiri tentunya kita masih perlu dari negara-negara lain. Dan nikelnya sendiri sebenarnya prosesnya juga cukup panjang ya, cukup panjang. Makanya dalam membangun ekosistem baterai ini Indonesia gerak semua dari beberapa top BUMN ya membentuk IBC, Indonesian Battery Corporation. Itu dari ada Main ID, kemudian ada Antam ya dari proses hulunya kemudian sampai hilirnya, ada Pertamina di sana dan ada PLN juga untuk infrastruktur termasuk charging station. Oke, next. Ini komponen baterainya Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya cylindrical battery ya, ini kalau kita bongkar kemudian kita cacah-cacah ya, kita akan dapat melihat komponen-komponennya, kita lihat secara struktur ya, seperti yang gambar tadi ini, kita bisa lihat susunannya itu seperti sandwich ya, layer-layer, ada lithium, kemudian kobalt dan oksigennya gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini juga merupakan gambaran umum ya, bagaimana baterai itu merupakan salah satu bidang yang sangat multidisciplinary. Jadi pada tahun 2019 ya ada tokoh peneliti yang mendapatkan hadiah Nobel ya di bidang kimia karena penelitiannya dalam bidang baterai. Di sini ada Profesor Goodenough, Profesor Stanley Whittingham dan juga Profesor Akira Yoshino ya. Beliau ini mendevelop material-material ya, fokusnya beda-beda. Kalau Profesor Goodenough sama Profesor Whittingham ini lebih kepada katodanya, kemudian Profesor Akira Yoshino pada konfigurasi dengan menggunakan karbon untuk di anodanya. Dan selain itu sebenarnya ada juga yang mendapatkan Nobel ya, tapi bukan tahun 2019, tapi beliau itu juga bermainnya di organic chemistry-nya, di elektrolitnya gitu. Jadi lithium ion battery ini juga terus berkembang ya, kalau kita lihat dari generasi 0, generasi 1, 2, dan 3, itu konfigurasinya berbeda-beda gitu. Jadi semakin agar lebih aman, kemudian performance-nya juga lebih baik ya. Dan kalau kita lihat, ini baterai pertama lithium ion battery itu dikembangkan oleh Profesor Stanley Whittingham, saat itu di Exxon beliau, itu tahun 70-an ya. Dan ketika itu baterai sudah di-develop, udah menemukan sebuah material yang cocok untuk interkalasi lithium tadi ya, lithium bisa keluar masuk, dan itu langsung dipatenkan. Jadi inilah uniknya kenapa di baterai itu banyak sekali istilahnya paten-paten yang lahir ya. Bisa kita lihat seperti ada perang paten ya, patent war gitu. Karena kalau kita lihat perusahaan-perusahaan seperti LG Chem, kemudian Samsung, Argon dan lain-lain itu juga dalam setahun itu bisa menghasilkan ratusan paten untuk baterai ya. Makanya juga terkait dengan komposisi yang sangat strict tadi, itu banyak yang saling ngambil lisensinya aja gitu ya. Misalnya Argon ngedevelop material ini, kemudian dilisensikan kepada Toda Kogyo ataupun kepada BAFS dan seterusnya. Mereka bisa produksi juga gitu ya. Jadi saling saling support juga padahal sama-sama industri dan punya kepentingan bisnis masing-masing gitu ya. Namun mereka juga punya tim sendiri yang ngedevelop bagaimana material itu bisa terus dikembangkan sehingga sampai performance-nya optimal. Oke, berikutnya.
Nah, ini terkait dengan lab kita ya, grup kita. Jadi Prof kita ini merupakan alumni dari Texas ya, sempat di bawah bimbingannya Profesor Good Enough dan Profesor Mantiram. Dan saat ini kita juga punya banyak kolaborasi ya, kolaborasi dengan berbagai institusi di Korea ya maupun di luar negeri, Eropa, Amerika ya. Dan di Indonesia ini kita ada beberapa project ya dengan UI dan juga ITB. Nah, kalau sebenarnya lab kita ini fokus kepada sintesis material ya, sintesis material, prosesnya dan kemudian karakterisasinya. Nah, namun kita juga banyak kolaborasi untuk sistem-sistem yang baru ya. Misalnya kita ngomongin lithium tidak berbasis nikel tapi kita lithium sulfur, kita juga ada project itu. Kemudian sampai kepada solid state battery kita juga ada project itu ya. Dan kita juga yang sekarang lagi ngerjain itu adalah recycling ya, battery recycling. Nanti di sesi terakhir battery end of life saya akan juga sedikit share tentang bagaimana baterai-baterai yang sudah habis ya usianya ya sudah performanya tidak baik itu sebenarnya sangat potensial sekali untuk diproses ya. Kita bisa ekstrak lagi mineralnya di situ kita nyebutnya sebagai secondary mining ya. Itu kita bisa mengambil material-material dan kita bisa mendevelop baterai yang baru. Yang banyak-banyak. Ya. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini yang saya katakan betapa kompleksnya ya terkait dengan riset di baterai, makanya perlu multidisciplinary. Jadi untuk anoda saja misalnya ini biasanya orang-orang yang labnya khusus carbon based material ya. Kemudian kita ngomongin electrolyte-nya ini orang-orang chemistry ya, baik itu yang di polimer ya. Kemudian untuk katodanya ini ada di material science ya, chemical engineering ya. Jadi untuk riset di dunia baterai ini kita bisa bagi menjadi 3 ya terkait dengan sintesis dan karakterisasi, kemudian performance improvement sama new materials development. Nah, jadi dari material itu yang kita develop ya, itu jadi atomic scale-nya tadi bagaimana kita bisa modifikasi atom-atomnya tadi, strukturnya itu sangat berpengaruh kepada sel baterai yang kita bikin nanti ya. Kemudian dari situ ada sisi engineering-nya, bagaimana sel tadi kita bisa desain dimensinya gitu ya. Kemudian kita kita susun menjadi pack, jadi modul dan di situ ada battery management systemnya. Kemudian kita integrasikan dengan kendaraan itu udah terkait lagi dengan mechanical engineering, dengan electrical engineering gitu ya. Jadi dalam pengembangan dari hulu ke hilir itu perlu banyak kolaborasi di sana dan makanya kita juga pernah kolaborasi misalnya dengan beberapa industri ya dengan Samsung ataupun LG Chem ya. Mereka kan juga riset baterai gitu ya, tapi mereka juga share ya, kita saling kolaborasi bagian-bagian tertentu yang ngerjain itu dari universitas gitu. Jadi memang nanti ketika hasilnya udah ada, Universitas A, ngerjain apa, Universitas B ngerjain apa gitu ya. Kemudian nanti akan di-compile dan itu menjadi satu single cell yang tentunya performance-nya terjadi improvement di sana. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kecil nanti ini filenya juga sudah saya share, nanti mungkin bisa di-share juga ke Bapak Ibu sekalian. Ini lebih kepada dari hulu ke hilirnya Bapak Ibu betapa kita lihat komposisi di sini ya dari awal kalau kita ngomongin hulunya itu bagaimana ada penggalian mineralnya tadi gitu ya, kemudian ekstraksinya, kemudian sampai proses menjadi prekursornya. Belum lagi kita ngomongin ada tambahan solvent-solvent tertentu, aditif-aditif tertentu ya, sampai bagaimana teknik mensintesisnya, teknik preparasi selnya ya, sampai kepada kita udah ngedevelop selnya, kemudian belum kita ngomongin ketika kita merakit tadi ya kita assembly selnya menjadi ready ya untuk pack atau untuk di kendaraan listrik ya seperti motor listrik atau mobil listrik itu cooling sistemnya juga perlu ada. Kemudian bagaimana memanage tiap single cell tadi bisa dimonitor dengan baik. Ini udah ke sangat electrical engineering sekali gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya itu juga merupakan potensi ya Indonesia karena Indonesia ini mau menggarap ini semua gitu dan butuh banget sumber daya manusianya di sana gitu. Yang mana sekarang
masih belum terlalu banyak gitu. Jadi bisa Bapak Ibu mungkin ada saudaranya ataupun koleganya gitu ya yang ingin merambah ke dunia baterai ya ini bisa menjadi reference sebenarnya bidang sektor-sektor apa yang bisa digeluti kemudian skill-skill apa yang bisa ditingkatkan ya untuk bisa involve di battery R&D ini. Oke, next. Nah, ini case tadi untuk NCM based battery, Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang namanya riset di dunia baterai itu cukup panjang ya. Dari kalau ini contohnya di Argonne National Laboratory gitu ya, mereka melisensikan kepada BAF, Toda Kogyo, General Motor, LG Chem dan seterusnya ya. Mereka mendevelop dari tahun 94, kemudian 97 akhirnya bisa invent nickel based cathode material, kemudian sampai mulai diproduksi secara large scale itu 2007 dan mulai diimplementasikan pada Chevrolet ya, Volt dan Bolt EV ya tahun 2011 sampai 2017 dan sampai sekarang gitu. Inilah salah satu gambaran bagaimana butuh riset yang sangat intens di situ gitu. Maka kalau Indonesia sekarang punya target tahun 2025, 2030 gitu ya, makanya mulai perlu mempersiapkan banyak infrastruktur di sana, termasuk juga mempersiapkan SDM-nya ya. Jadi tidak hanya fokus di satu sektor, dan itu perlu di-develop juga SDM-nya di banyak sektor, di banyak bidang disiplin ilmu gitu. Oke, next. Nah, ini sebagai gambaran untuk ekosistem baterai di Korea gitu. Jadi kalau Korea kita lihat memang mereka itu paralel ya, paralel dalam arti mereka mendevelop teknologi baterai sambil jalan dan mereka juga kemampuan untuk membangun untuk industri otomotifnya juga terus berjalan gitu. Jadi ketika dua dua teknologi ini udah sangat mature ya, yang tadinya kendaraan-kendaraan berbasis combustion engine dikonversi menjadi baterai, mereka juga sudah siap gitu ya dari teknologi baterainya itu sendiri gitu. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang memang fokusnya di materialnya saja. Misalnya kalau kita lihat ada EcoPro BM ya, ini dari Korea ya. Ini juga mensuplai katoda apa material-materialnya tadi kepada perusahaan-perusahaan sel manufaktur ya seperti LG ataupun Samsung ya. Dan di situ ada beberapa company juga seperti BAF dari Jerman, kemudian ada Umicore ataupun 3M ya, Umicore dari Belgia. Dan ini sangat terbiasa sekali kalau di Korea ini ada kolaborasi universitas dan juga research institution dan juga government di sana. Jadi kalau bisa kita lihat dalam satu kampus aja ya, laboratorium yang fokusnya di baterai itu ada banyak banget gitu ya. Bisa lebih dari dua lab baterai ya, bahkan di departemen saya itu ada 3 atau 4 lab baterai. Kemudian di chemical engineering juga ada. Jadi beda departemen itu punya lab baterai lagi. Jadi sudah saking intensnya riset di baterai, makanya tidak heran juga kalau negara Korea itu juga cukup maju dalam riset baterai. Kemudian untuk kendaraan listriknya juga sama seperti itu. Dan infrastruktur menjadi sangat penting sekali. Makanya kalau di Korea, kita udah biasa ngelihat charging station di kampus itu ada gitu ya tersebar di mana-mana di dormitory ataupun di kantor di gedung rektor ya. Kemudian di tempat wisata udah ada khusus bahkan terakhir gitu di tempat kita lihat di pasar tradisional ya itu udah ada parkiran untuk EV ya untuk mobil listrik. Jadi infrastruktur itu udah mulai di develop ya sudah mulai di diseminasi dan mereka punya target 5 tahun 5 tahunan lagi gitu ya jumlah charging station itu jumlahnya akan sama dengan SPBU-nya gitu jadi udah tidak menjadi kekhawatiran gitu ya biasanya yang menjadi kekhawatiran kan wah ini nanti ngecas tuh di mana gitu ya kalau di Korea memang sudah di develop itu infrastruktur seperti itu oke next untuk prospek Indonesia ya saya kira waktu saya tinggal 5 menit lagi ini gambaran dari hulu ke hilirnya gitu ya. Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa ya, terutama dari sisi mineralnya. Oleh karena itu memang perlu di-develop teknologi-teknologi yang tepat guna ya, dan tentunya kolaborasi antar bidang, antar sektor ya, dan juga pemerintah juga perlu mengencourage juga gitu ya untuk mendevelop sumber daya manusianya itu sendiri gitu. Kalau kita lihat sekarang aja Korea ya yang maju juga di bidang semikonduktor, display gitu ya.
company-company itu juga sangat di-encourage gitu ya untuk membuat sebuah lembaga pendidikan ya, ataupun baik itu independen ataupun dalam kampus ya. Misalnya mereka bikin LG Display Institute gitu ya, itu berada di dalam kampus. Jadi mereka bisa bisa mengenerate banyak sekali talent-talent ya pada sektor-sektor tersebut gitu ya. Kan karena butuh regenerasi di sana gitu ya. Perlu orang-orang yang punya skill dalam sektor-sektor tersebut agar mereka bisa terus leading gitu ya. Apalagi Indonesia mau dengan sumber kekayaan mineralnya yang seperti itu, ingin mengelola semuanya dari hulu sampai hilir, tentunya dibutuhkan SDM yang punya talent-talent di sektor-sektor tersebut. Ya, termasuk nikel ya, ini nomor satu di dunia gitu ya, number one world ranking gitu ya, dengan reserve-nya yang sangat besar sekali. Ya, terutama selain itu juga ada transition metal yang lain, manganese, copper, aluminium. Nah, to mention banyak sekali ada rare earth material yang Indonesia punya dan itu perlu diolah sebenarnya dan itu bisa digunakan untuk semikonduktor, untuk baterai, untuk meningkatkan performance ya. Oke, berikutnya next. Nah, ini bagian yang terakhir terkait dengan battery end of life. Jadi memang sudah mulai kita company ya ataupun orang negara-negara yang mau fokus kepada electric mobility itu mempunyai fokus kepada battery end of life ya. Karena untuk baterai-baterai mobil listrik gitu ya, mereka company itu memberikan jaminan 8 tahunan gitu ya. Sekitar kalau sudah terjadi degradasi performance dari baterai itu sampai 70% ya, itu biasanya orang udah tidak mau lagi dan company hanya memberikan garansi sampai sampai sejauh itu gitu. Nah, makanya baterai-baterai tersebut sebenarnya masih bisa digunakan ya, bisa digunakan kepada second life application ya. Jadi dari baterai mobil tadi bisa disassemble, kita copotin, kemudian kita bisa cek dulu ya state of health-nya, kemudian kita rangkai lagi. Ini bisa kita gunakan untuk stationary storage, energy storage system gitu ya, untuk support renewable energy ya. Tapi kalau udah dipakai terus, misalnya sampai drop-nya udah parah ya, performance-nya udah sangat terdegrade, nah itu baru kita recycle ya. Kita proses recyclingnya juga banyak ya metode-metodenya dan ini juga jadi concern terutama di Indonesia ya, dan juga terutama di US sama di Korea gitu ya. Kalau Indonesia karena di sini masih sebenarnya belum terlalu banyak ya kendaraan-kendaraan listrik, tapi di US sama di Korea itu udah terutama dan Europe juga ya itu udah concern banget bagaimana mengolah limbah baterai ini gitu ya. Dan sangat banyak yang bisa diekstrak ya, diekstrak lagi dan itu kita ngelihat bahwa ini lebih efektif sebenarnya ya, lebih efektif dibandingkan kita memining lagi dari awal ya, mineralnya kita mining lagi itu masalah isu lingkungan itu juga ada gitu ya. Makanya ini jadi hal yang sangat krusial sekali gitu ya dan Indonesia tentunya mumpung masih di early stage ini kalau bisa mempersiapkan infrastruktur itu jadi sangat bagus. Tapi kondisinya juga sekarang misalnya kayak KLHK gitu ya, untuk beberapa sampah-sampah yang sifatnya elektronik, kemudian limbah B3 itu juga penanganannya sebenarnya juga masih dalam pengembangan gitu ya. Dan kedepannya tentunya kita Indonesia membutuhkan banyak sekali SDM-SDM yang bisa fokus ke sektor-sektor ini. Berikutnya, nah, ini sedikit gambaran nih Bapak Ibu sekalian kalau kita menggunakan recycled material ya, ternyata itu kita bisa menurunkan cost ya sampai 40% daripada kita mining dari awal tadi ya, dari hulunya kita mining. Tapi ini instead kita menggunakan secondary mining ya. Kemudian energi yang digunakan bisa kita reduce ya. Kemudian konsumsi air, termasuk juga emisi. Nah, emisi ini juga sangat penting kalau kita ngomongin mobil listrik itu mobil yang tidak ada emisi, tapi orang-orang banyak concern juga bagaimana ini mineral ini ditambang gitu ya, kemudian proses manufacturingnya juga yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan seterusnya ya, tentu itu menjadi perhatian sekali ya, makanya perlu dikombin juga dengan renewable energy sehingga emisinya juga turun ya, dan oleh karena itu dengan adanya proses ya untuk mencapai battery sustainability dari sampah-sampah baterai tadi itu bisa dikelola dan itu tentunya bisa mengurangi emisi yang cukup tinggi. Dan sampai sekarang sebenarnya kondisinya memang tidak belum ideal ya, karena yang di recycle itu keadaannya sekarang itu masih sangat-sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi masih banyak baterai-baterai yang belum
di recycle. Tapi untuk second life application itu sudah mulai banyak ya. Kalau di Indonesia kita lihat orang udah banyak yang ngincer ya, banyak yang ngincer yang punya baterai laptop bekas, yang punya baterai-baterai bekas tuh ada yang siap membeli gitu ya. Mereka bisa rakit lagi untuk baterai bisa digunakan untuk support solar cell misalnya gitu ya. Sampai sebatas second life application, tapi kalau untuk sampai recycling ya itu masih perlu pengembangan banget khususnya di Indonesia. Oke, berikutnya next. Nah, sebagai concluding remarks-nya, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, memang baterai itu merupakan sebuah risetnya sangat intens ya. Jadi untuk Indonesia, kalau mau jadi negara raja baterai dunia gitu ya, kita perlu benchmark ke negara-negara yang sudah maju, yang mana risetnya itu sangat intens ya. Kemudian terkait dengan intellectual properties ya, paten-paten di Indonesia itu juga perlu ditingkatkan lagi. Tentunya itu berawal dari riset juga gitu ya. Indonesia mau bikin baterai, nantinya mau dilepas ke pasar mana ya, itu perlu di secure juga tuh intellectual property-nya ya. Dan tidak hanya lithium ya, tentunya banyak sekali alternatif baterai untuk future energy ya, misalnya ada sodium ya. Kemudian juga mulai kita bisa explore material-material yang non toxic gitu ya, kobalt mulai ditinggalkan, ya termasuk nikel juga, walaupun Indonesia punya banyak nikel, sekarang banyak yang mengembangkan baterai nikel free ya, non nikel gitu. Jadi itu Indonesia sudah harus mulai ngelirik juga sebenarnya ya, karena Indonesia punya potensi yang sangat luar biasa dari sisi sumber daya mineralnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak moderator, Pak Dr. Gabriel. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Prof. Hilmi atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya nggak berasa loh nih, waktunya ternyata hampir 30 menit. Karena sangat menikmati jadinya, wah, banyak sekali bagi saya ini, banyak ilmu baru buat saya gitu dan menarik sekali. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan setelah pemaparan dari Prof. Romel. Jadi saya silakan dulu langsung pemaparan pada Prof. Romel, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Pak Gabriel. Saya izin share screen ya. Kelihatan ya. Oke. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ivan udah mengarrange atau mengatur acara ini dan sehingga acara ini bisa berlangsung. Dan juga kepada Mas Gabriel. Ini kenapa nggak bisa hilang yang di atasnya ini? Oke. Oke. Dan kepada Mas Gabriel juga saya mengucapkan terima kasih sudah memoderatori acara yang kami lakukan saat ini, dan kepada Prof. Hilmi, Masya Allah, ini kontennya sangat lengkap dan ilmu pengetahuannya luas sekali. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah menghadiri acara kita hari ini. Berbeda dengan Mas Hilmi ya, dari secara general gitu ya, cakupannya. Kalau saya lebih dari internal, jadi sesuai dengan topiknya, saya mengambil dari sisi di dalam pribadi saya sendiri, perkembangan dan kehidupan riset saya sendiri gitu ya. Ini saya bikin judulnya yang ini gitu, tapi kontennya juga ada kolaborasinya gitu, tapi itu berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ini karena webinar ini sebenarnya untuk perkenalan, jadi saya menyiapkan PPT untuk perkenalan diri. Nah, kebetulan saya memang belum dikenal orang, jadi saya harus memperkenalkan diri sebenarnya. Jadi saya S1 itu dan S2 itu di ITB ya, melalui program studi kimia, dan lalu saya lanjut S3 di Sejong University. Dan saya lulus tahun 2022, dan saya langsung dapat kesempatan diangkat oleh Sejong University jadi asisten profesor. Ya, alhamdulillah. Dan ini saya juga dapat beberapa award gitu ya. Kayaknya hampir semua yang dokter juga mendapatkan award, tapi saya juga ingin memperlihatkan saya dapat
dari conference gitu ya. Ini dapat dari society atau community-nya semiconductor di Korea. Dan ini dari kampus Sejong University itu sendiri. Dan selain itu saya juga berpengalaman berkolaborasi dengan industri sehingga ada outcome yang bentuknya paten entah 4 buah dan juga paper itu sekitar 6 buah itu kita berkolaborasi dengan industri dan juga dengan university juga kita ada beberapa paper. Ya, tentunya juga ada yang seperti bukan proyek utama tapi akhirnya menjadi paper gitu ya. Ini punya kontribusi saya di masa depan, jadi saya berharap sih dengan ilmu dasar yang saya miliki saya bisa berkontribusi untuk perkembangan teknologi, inovasi dan produk teknologi di masa depan. Ya, ini agendanya saya buat introduction termasuk introduction diri saya sendiri tadi. Habis itu bagaimana University Industry Research Collaboration di Korea. Ini lebih fokus di semiconductor sektor dan ini mengenai riset saya yaitu atomic layer deposition. Jadi atomic layer deposition itu sebenarnya tidak hanya ALD tapi dia nanti diturunkan di bentuk atomic layer etching dan atomic area selective deposition. Tapi saya akan fokus di atomic layer deposition. Tunggu. Ini cara menghilangkan di atasnya ini bagaimana ya? Oke, saya mungkin bisa abaikan. Ini sebenarnya sudah klise ya, sudah tahu banyak umum bahwa sebenarnya Korea itu perkembangan R&D-nya termasuk yang paling cepat karena support funding-nya juga paling banyak gitu di dunia. Dan ini sebenarnya konsep yang ada di Korea sangat ini ya complicated. Jadi saya bisa bilang seperti pentahelix, university, public R&D institutes, intermediate agents, government sama firms. Ini bocah lebih lanjut mungkin di sini ya. Jadi pentahelix itu sudah terjadi di Korea gitu. Nah, kenapa semiconductor itu sebenarnya semiconductor itu boleh dibilang seperti perusahaan rokok kalau di Indonesia. Nah, orang terkaya di Indonesia yang punya rokok gitu ya, perusahaan rokok. Kalau orang terkaya di Korea itu perusahaan yang memiliki teknologi semiconductor. Jadi yang paling banyak revenue itu di Korea itu Samsung, tapi di dunia juga di bidang semiconductor juga Samsung. Bahkan kalau dibilang semiconductor itu kayak the next generation oil and gas revenue untuk ekonomi. Dan Korea itu memiliki kontribusi ekonomi itu paling tinggi itu di semiconductor. Semiconductor itu termasuk chip, memori, display, baterai juga masuk, tapi kebanyakan Korea itu lebih banyak dikontribusi oleh memori dan IC. Dan ini kalau kita bandingkan dengan beberapa company lainnya, yang paling terkenal itu Intel ya. Kebanyakan kita banyak memiliki Intel di laptop kita masing-masing. Tapi sebenarnya yang paling tinggi revenue dari semiconductor industri atau usaha-usaha untuk di bidang semiconductor itu Samsung di tahun 2020 dan dia di 2021 itu Intel nomor 1, 2022 kembali Samsung. Di tahun 2023 kita nggak tahu. Nah, tapi dua perusahaan besar Korea itu ada Samsung dan SK Hynix biasanya tetap di top 5. Jadi sebenarnya Korea itu rajanya semiconductor gitu. Jadi tidak salah belajar semiconductor di Korea. Tentunya semiconductor itu lebih mature gitu ya, lebih matang itu tidak terlepas dari konsorsium atau asosiasi. Jadi asosiasinya itu tidak hanya perusahaan-perusahaan semiconductor dari hilir ke hulu, tapi juga ada keterlibatan universitas. Jadi kalau ingin kepo itu bisa lanjut ke website ini. Dan saya juga dapat award-nya dari society ini gitu. Jadi alhamdulillah saya mau endorse diri saya sendiri. Saya dapat satu-satunya foreigner kan yang mendapatkan award dari sini, namanya K-Chips. Saya perlu lihat lagi ke atas kepanjangannya apa sih. Tapi dia itu adalah future talents gitu untuk semiconductor.
research and innovation. Nah, di bidang semiconductor, saya mungkin tidak tahu di bidang lain bagaimana, dan saya rasa itu akan mirip-mirip ya, bagaimana sistem funding di Korea. Dan kebanyakan saya mendengar bahwa di Korea itu lab-lab dari profesor di universitas, itu kebanyakan dari government, kalau tidak NRF, ada namanya salah satu di bagiannya itu ada BK21, itu dari NRF, dari government gitu maksudnya ya. Itu yang biasanya didapati oleh universitas, research center atau research institute seperti BRIN, dan ada juga yang company. Jadi company juga bisa dapat research funding dari government. Dan ada juga company-company besar. Company besar itu misalnya SK Hynix dan Samsung yang bertengger di top 5 semiconductor industry tadi, itu biasanya juga ngasih funding gitu. Bisa ke university, bisa juga ke research institute. Nah, ada juga yang paling menarik itu sebenarnya adalah setengah-setengah ini, dan ini adalah uangnya yang paling besar. Setengah dari government, setengah dari company. Jadi government biasanya kan kalau riset dari government itu proposalnya dari profesornya ya. Jadi tujuan dan goals-nya itu profesornya yang set gitu. Tapi kalau riset ini tujuan dan goals-nya itu yang diset oleh company gitu. Sama dengan yang nomor 2 juga itu diset oleh company. Jadi kita harus achieve goals yang dibuat oleh company gitu. Dan nomor 3 ini lebih khusus lagi. Di Korea itu sebenarnya ada prioritas teknologi. Jadi ya yang saya tahu ya, pastinya kalau saya sudah pernah pengalaman daftar research funding. Memang semiconductor itu top number one dan prioritinya, karena memang negara ini ditopang kebanyakan ekonomi dari semiconductor, dan tentunya ya energi dan lain-lain, solar cell, baterai juga salah satu yang top juga priority dari negara ini. Ini pengalaman saya selama saya doktor dan selama saya juga jadi asisten profesor. Kita pernah ketiga-tiganya skema funding, tapi paling banyak itu di skema 3, 2 dan 3. Nah, karena yang government itu gimana ya? Kebanyakan yang set goals-nya itu profesornya ya. Jadi ini kita juga pernah pernah dapat funding dari sini. KRIK itu salah satu kebanyakan risetnya mirip-mirip dengan kami di lab kami, dan lab kami termasuk yang jarang ya, kalau di Korea sendiri termasuk jarang pemainnya yang mirip-mirip pekerjaannya dengan kami, itu termasuk jarang. Dan nomor 2 juga kita sering dengan beberapa company. Dan nomor 3 kita memang ini yang paling besar ya, dan termasuk priority dari riset di Korea. Ada Samsung dan SK Hynix. Dan di Korea juga ada Onyx IPS, itu nomor top juga tapi tidak di dunia gitu. Nah, ini saya ingin memperlihatkan salah satu bagaimana pengalaman kami riset bersama dengan company. Jadi sebenarnya kita mengembangkan prekursor untuk proses ALD untuk thin film hafnium dioxide. Nah, sorry. Nah, ini sebenarnya background yang umum ya untuk semiconductor. Bidang saya di case aplikasi ALD itu driving force-nya memang selalu bahwa memory device atau chip itu ukurannya semakin kecil dan feature node-nya tuh sampai kurang dari 5 nanometer, dan arsitektur dari device-nya juga akan berkembang. Dulunya 2 dimension, sekarang udah 3 dimension gitu. Itu merupakan kebutuhan dunia saat ini. Kita tahu bahwa kita punya internet, kita bisa menyimpan data ya, data Internet of Things, artificial intelligence, itu semuanya sangat membuat
data itu, jumlah data itu meningkat sangat signifikan. Jadi kita butuh device yang lebih mutakhir, jadi butuh yang bisa memiliki kapasitas yang lebih tinggi lagi. Jadi permasalahannya di sini materialnya harus dibentuk atau dibangun dari kita bilangnya dulunya top down, sekarang harus bottom up gitu. Jadi dari atomic scale menjadi sebuah device. Kalau dulu dari sebuah material bulk baru dipotong-potong di membentuk sebuah device gitu. Nah, bagaimana ALD itu sangat penting itu karena ALD itu bisa mensintesis atau membuat sebuah material dalam tin film itu dari ukuran atomic scale. Itu kita bisa membayangkan bahwa kita memiliki Langmuir ya, saturasi reaksi dari sebuah molekul dengan permukaan. Kita bikinnya seperti Lego di sini. Jadi dia menyambung seperti ini, hanya cukup satu layer gitu, monolayer. Jadi dia ada prekursor B. Kalau kita punya hafnium, nanti ada hafnium source, ada oxygen source. Jadi kita bisa menumbuhkan hafnium oxide di sini. Ada hafnium di sini, habis itu ada hafnium oxide. Nah, kalau kita punya selain dari teknik ALD itu biasanya kebanyakan ya wet processing, CVD dan yang lain-lain itu biasanya hasilnya tidak uniform, tidak konformal. Konformal itu artinya di dalam hole ini jumlah yang terdeposisi atau jumlah material yang bisa sampai ke sini itu sedikit gitu dibandingkan yang di sini. Itu wajar ya, karena volume di sini ruangnya lebih sedikit gitu ya, dan juga tidak smooth gitu, karena reaksinya tidak terkontrol. Kalau kita punya prekursor seperti ini hanya bereaksi dengan permukaan dan tidak bereaksi dengan sesama dia dan tidak bereaksi lagi setelahnya, itu berarti dia akan seperti monolayer dan akan terkontrol gitu. Jadi kita bisa mendapatkan sangat uniform gitu ya, dan dia tidak bereaksi banyak di sini, tapi dia akan kata-katanya itu self limiting gitu. Jadi dia bisa membatasi diri sendiri atau seperti Langmuir gitu. Jadi dia membentuk monolayer yang tidak akan tumbuh lagi gitu setelah satu cycle. Ini kalau kita sudah membuat ini 2A B itu bilangnya satu cycle, dan kita hentikan bisa, kita lanjutkan bisa. Jadi sehingga kita bisa memprediksi atau menggunakannya menumbuhkan tin filmnya itu bisa pada ketebalan tertentu. Jadi kita tidak bisa mengatur ketebalan mana yang akan kita pilih gitu. Nah, ini terkhusus untuk hafnium oxide ya. Jadi saya termasuk spesifik nih presentasinya. Jadi hafnium oxide itu kalau lebih dikenalnya dulu kan kita menggunakan silikon oxide ya sebagai low K untuk kapasitor. Dan sekarang kita harus pakai high K karena dia dimension dari device-nya itu semakin kecil. Jadi kita perlu high K untuk sebagai pengganti dari silicon oxide. Jadi high K itu salah satunya hafnium oxide, tapi yang sekarang digunakan itu zirconium oxide. Tapi hafnium oxide juga memiliki ketertarikan untuk device di masa depan karena dia memiliki sifat ferroelectricity gitu ya. Dan ferroelectricity ini ada juga tipe device yang baru yaitu ferroelectric based memory gitu ya. Nah, lagi-lagi kita memerlukan ALD of hafnium oxide ya untuk miniaturization, untuk arsitektur yang sangat kompleks gitu. Dan ini pendapat pribadi, dan saya juga meyakini suatu saat nanti baterai juga perlu kapasitas yang lebih tinggi lagi gitu dengan ukuran device yang kecil gitu. Jadi ALD ini juga nanti saya meyakini bahwa sudah akan menjadi pembuat komponen untuk baterai gitu ya, dan ALD community juga sudah mengarah ke sana gitu untuk mendorong ALD ini dipakai untuk baterai gitu ya. Nah, di proses ALD itu
kita tahu ya, kita untuk ALD hafnium oxide itu harus punya hafnium source, itu hafnium precursor, dan oxygen source. Ya, oxygen source itu bisa air gitu ya, bisa oksigen, bisa ozon. Biasanya kalau ini sangat mudah dipilih dengan baik, dan pilihan yang tepat itu ya ozon gitu. Dan hafnium precursor itu sudah banyak yang digunakan, baik itu seperti hafnium ini menggunakan dimetilamin, hafnium tetradimetilamin. Tapi masing-masingnya memiliki kekurangan gitu ya, seperti hafnium chloride dan hafnium tetradimetilamin memiliki kekurangan masing-masing. Hafnium chloride itu dia stabil dan bisa digunakan untuk suhu yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk device itu lebih disukai prosesnya itu pada suhu yang tinggi. Semakin tinggi suhu, semakin bagus kualitas dari filmnya. Tapi hafnium chloride di sini ada klorin, jadi tidak disukai karena akan korosif terhadap permukaan dan substratenya gitu. Dan yang ini hafnium tetradimetilamin itu bagus karena dia tidak korosif dan sangat reaktif dengan permukaan, bisa pada suhu rendah. Jadi suhu rendah bagus, tapi masalahnya dia gampang terdekomposisi, jadi tidak disukai untuk digunakan. Nah, ini sebenarnya kalau di bidang semiconductor yang paling banyak risetnya itu memang di bidang dari performa material sampai device-nya, itu udah banyak pemainnya gitu. Tapi pemain yang mengembangkan dari precursor chemical gitu ya, raw material menuju thin film itu masih sangat terbatas ya pemainnya di Korea, termasuk juga di dunia. Jadi orang mikirnya dulu bikin chip, bikin memori itu yang paling bisa banyak berkontribusi itu electrical engineering. Memang itu banyak dibutuhkan dan sangat banyak juga sudah digunakan gitu ya, skill apa namanya, talentanya gitu. Tapi banyak yang dilupakan bahwa sebenarnya di bidang ini juga banyak chemist yang perlu di apa namanya, diperlukan untuk pengembangan material dan device yang lebih baik di masa depan gitu ya. Jadi ini saya mencoba menjelaskan bagaimana prekursor yang baik itu ya untuk proses ALD. Nah, kalau prekursor itu harus reaktif ya dengan permukaan dari sebuah substrate, dan harus dalam bentuk gas gitu ya. Jadi saya lupa lagi menjelaskan bahwa kalau ALD proses ini kita si prekursor itu harus dalam bentuk gas gitu ya. Dan dia tidak boleh terdekomposisi, jadi harus stabil gitu ya. Dan tidak reaktif dengan sesama dia. Ya, dan setelah bereaksi akan ada byproduct. Nah, byproduct-nya itu tidak reaktif juga dengan permukaan, dan tidak juga reaktif dengan prekursor yang ada di sini gitu ya. Dan tidak boleh juga ada etching gitu ya. Nah, ini syarat-syarat yang ada, sifat-sifat umum ya, harus liquid gitu ya, liquid low melting solid agar mudah dievaporasi gitu. Jadi kita punya sistem juga mengevaporasi molekul itu. Biasanya bentuknya liquid atau solid juga, tapi bisa mudah dievaporasi, dan juga harus high purity. Nah, ini bedanya antara ini secara ini ya subjektif ya. Bedanya teknologi baterai dengan teknologi semiconductor. Semiconductor masalahnya di situ, dia harus high purity, high technology, dan mungkin agak sulit di Indonesia gitu diadopsi. Tapi ada peluang lah kalau kita memiliki apa namanya posisi bargaining power tertentu secara politik dan lain-lain, atau lobby atau permasalahan antara pemain industri semiconductor gitu. Jadi sebenarnya berbeda dengan teknologi yang lain, seperti teknologi pokoknya berbeda dengan berbeda dengan teknologi yang lain. Semiconductor industri itu lumayan terbatas ya jumlah negara yang yang ada gitu bisa bermain, karena memerlukan investasi yang sangat tinggi, dan yang ada itu kebanyakan Amerika gitu di daerah Silicon Valley, dan ada di Eropa, Jerman, kebanyakan di Jerman, Belanda. Habis itu ada di Cina,
Taiwan, Jepang dan Korea gitu ya. Jadi agak terbatas dan juga ada di Singapura tapi tidak sebesar di negara-negara lain. Nah, eh, yang ini tentunya sama ya dengan yang prekursor untuk koreaktan. Jadi kita punya hafnium source, kita juga punya oxygen source. Jadi harus reaktif dengan prekursor yang sudah terkemisopsi di sini, yang sudah bereaksi dengan permukaan tadi, sehingga kita bisa menumbuhkan satu monolayer material di atas sebuah permukaan. Nah, ini lebih ke arah pengembangan hafnium precursor antara di kolaborasi kami dengan Maker Company gitu ya. Jadi kita tahu bahwa hafnium chloride tadi digunakan bisa pada suhu tinggi, tapi korosif byproduct ya, atau korosif, klorinnya juga korosif terhadap substrate. Nah, juga ada temah, ini dengan etil dan metil amino, etil amino. Ini bagus sebenarnya, tapi dia prosesnya pada suhu rendah. Jadi kita pengen lebih tinggi lagi gitu ya. Dan prekursor ini juga sudah mereplace satu dimetilamino ini dengan sebuah ligan yang lebih stabil, sehingga dia sebagai spektator ligan. Nah, ini sudah bagus ya, tapi kita lebih ingin tinggi lagi. Namanya inovasi, kita pengen kualitasnya semakin lebih baik gitu ya. Jadi kita sambungkan antara ligan yang CP dengan ligannya si dimetilamino ini, sehingga bentuk link ligan atau kelat ligan. Jadi kelat ligan ini kita propose akan menjadi prekursor yang lebih baik, dan kita akan melihat bagaimana pengaruh dari beberapa alkyl group yang berbeda-beda. Jadi saya mengkombinasikan alkyl groupnya, dan kita mensimulasikan bagaimana pirolisis atau termolisis, yang bagaimana si prekursor itu terdekomposisi, dan hidrolisis ini screening molekul secara kasar ya, dengan reaksi dengan air, bagaimana reaktivitasnya, dan kita juga mensimulasikan dengan surface gitu. Surface substrate-nya itu hafnium oxide, karena kalau dia udah grow berarti hafnium oxide juga yang ada sebagai substrate-nya kan. Jadi kita sudah, ini hasilnya ya, summary-nya, bahwa kalau kita punya etil metil di sini dia paling stabil ya. Kalau dia punya etil-etil sebenarnya kita bayangkan kalau secara kimia itu lebih stabil, tapi karena dia di organometalik, etil-etil itu ada strict hindrance, jadi dia tidak, lebih banyak tolak-tolakan antara alkyl groupnya di sini, jadi dia tidak lebih stabil. Dan hidrolisisnya memang kompon B, yaitu metil-metil, karena kalau kita punya etil di salah satu alkyl groupnya, kita memiliki steric hindrance juga dengan permukaan, karena dia akan lebih reaktif di sini, di ligan ini, karena ligan ini akan menjadi ligan penonton yang tidak reaktif gitu ya. Nah, akhirnya ini keterangan dari yang tadi ya, hasilnya bagaimana, ini reaksinya, bagaimana dia terdekomposisi. Kalau dia terdekomposisi, dia akan menjadi source sebagai impurity atau menjadi pengotor di thin film yang kita buat. Nah, ini kita membayangkannya tuh kalau H2O itu agak sulit ya untuk menjelaskan di sini. Mungkin saya akan jelaskan. Mungkin hanya di sini tempat bisa menjelaskan. Jadi kalau kita punya metal oxide surface atau substrate, itu biasanya di atas permukaannya itu ada hydroxyl group. Jadi karena kalau kita bayangkan ya, kalau metal oxide itu biasanya ada oksigen ya. Jadi oksigennya itu akan dipasifasi oleh hidrogen, ya, akan membentuk hydroxyl group. Nah, untuk screening cepat itu biasanya memakai air. Jadi hidrogennya tidak, kita bayangkannya hidrogen dengan, kalau air itu kan komponennya ada hidrogen, ada hidroksil ya. Jadi kita membayangkan hidroksilnya sebagai situs reaksinya atau active site dari reaksinya. Jadi bagaimana dia akan bereaksi, tapi tidak akan akurat gitu ya, menjelaskan bagaimana kinetik dari reaksinya gitu.
Ini setelah ini saya tidak memperlihatkan detailnya ya, bagaimana dia bereaksi dengan permukaan. Mungkin bisa lebih lanjut melihat publikasi saya. Oke, ini kita membuat dua reaksi ya, dua reaksi berkelanjutan dari prekursor dengan surface. Ini nggak ada compound B itu dengan metil-metil di alkyl grupnya, compound C itu metil dan di etil di amino grupnya. Nah, dan di sini terlihat bahwa compound B atau C yang memiliki link ligan itu lebih reaktif dan juga dia lebih stabil gitu. Jadi ini termasuk setelah publish itu secara bersamaan, tapi lebih dulu patennya ya, dipatenkan oleh company-nya dan kita publish juga untuk membuat datanya lebih mudah diakses dan ada science knowledge-nya yang lebih detail bagaimana pengembangan molekul ini gitu. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa link ligan itu dia lebih stabil dan juga lebih reaktif gitu. Jadi kalau lebih reaktif artinya dia growth volume-nya itu lebih cepat gitu ya. Mungkin saya di sini nggak ada penjelasannya. Jadi kalau kita growth-nya lebih cepat ya throughput-nya juga lebih cepat gitu ya. Dan kalau lebih stabil artinya kita bisa menumbuhkan thin film pada suhu yang lebih tinggi. Jadi kita bisa mendapatkan kualitas thin film yang lebih baik gitu ya. Nah, dan biasanya ya ini yang saya rasakan secara pribadi pengalaman saya ya. Biasanya company ini ngasih funding ke kita dan harapannya akan mendapatkan akan kita bisa menghasilkan artikel ya, research artikel dan juga sebenarnya research article itu juga sebagai knowledge gitu ya, yang menjadi basis untuk company-nya untuk mengembangkan molekulnya di yang lain di masa depan gitu. Selain itu juga bisa digunakan sebagai behind knowledge dari market untuk menjelaskan kepada klien gitu, customer sebagai bahan marketing gitu. Jadi seperti ini yang saya rasakan saat di company ini dan saya juga kalau follow up dari molekul ini saya tidak ada secara lengkap ya, tapi saya malah merasa sangat apa namanya merasa sangat masuk ke dalam diri saya karena ada juga saya berkolaborasi dengan company yang lain. Saya melakukan risetnya tahun 2019 dan beliau juga melakukan lobbyingnya itu sekitar akhir 2019 company tersebut. Beliau sebelum pergi ke customer-nya di Amerika ya, sebenarnya dia perginya bukan ke Samsung malah, tapi dia perginya ke Micron. Jadi pada akhir 2019 saya tidak tahu, akhirnya mungkin sudah established mungkin ya informasinya, baru dikasih tahu awal 2023 ini riset yang saya lakukan itu diadopsi gitu sebagai teknologi saat ini yang digunakan Micron. Jadi hal-hal yang seperti itu sangat terasa sekali gitu ya. Jadi molekul yang saya kembangkan itu teradopsi di Micron semiconductor industry gitu. Jadi terasa sekali manfaat apa yang saya lakukan gitu di dalam riset yang saya lakukan saat ini. Jadi itu yang saya rasakan ya pengalaman saya bagaimana sistem funding itu. Jadi dia nggak hanya memberikan funding secara sukarela, tapi dia juga mendapatkan feedback gitu ya company tersebut. Nah, kalau ini biasanya yang kita lakukan di grup riset saya dan kebanyakan di Korea juga seperti itu. Kita company bisa punya desain tersendiri. Kita juga dari university juga punya desain tersendiri terhadap molekul dari prekursor itu. Biasanya kita melakukan simulasi. Company itu sangat percaya terhadap simulasi yang dilakukan university dan company itu biasanya sintesis dari molekul itu gitu ya. Dan proses itu bisa dilakukan di industri, proses juga bisa dilakukan di university gitu. Kita biasanya cross check dan saling double check gitu ya. Seperti Duplo lah untuk melakukan sebuah proses LD ini. Dan kita juga analisis ya masing-masing dan kita juga saling share gitu, saling berdiskusi. Ada weekly meeting juga dengan company biasanya per minggu mengenai hasil riset. Nah juga akhirnya nanti kita
biasanya company kan nggak terlalu peduli dengan bagaimana mekanisme reaksi gitu. Dia lebih bagaimana analisis dari result dari thin film itu, bagaimana karakterisasinya, bagaimana performanya, itu yang lebih diinginkan oleh si company. Tapi university sangat care lah dengan mekanisme reaksi, dan kita akan memberikan lagi saran kepada company gitu tentang bagaimana prekursor selanjutnya berdasarkan mekanisme reaksi, karena dari mekanisme reaksi kita bisa bercermin mengembangkan molekul yang lebih baik lagi gitu. Nah ini kalau saya selama ini sejak S3 sampai sekarang saya mengembangkan beberapa molekul untuk proses ALD ini. Ada titanium grup 4 ya, zirconium, hafnium, ada molybdenum dan tungsten, ada aluminium, ada silikon, ada germanium. Tapi tidak terlepas dari ini, sebenarnya di dunia itu sampai saat ini sudah banyak sekali thin film atau material yang sudah bisa disintesis atau dibuat sehingga menjadi basis untuk nanti seandainya baterai atau teknologi yang lain, dan ALD proses memang sangat sangat dibutuhkan untuk pemutakhiran teknologi. Jadi tidak hanya di chip. Kalau di chip memang driving force-nya sangat sangat kuat. Termasuk juga ada prediksi dari Moore's Law ya, yang apa namanya, ya adalah maksudnya dari Moore's Law bahwa memori itu device itu akan memiliki kapasitas yang atau fitur node-nya menjadi lebih rendah, lebih kecil gitu ya. Dan saya akan meyakini juga di baterai, di solar cell itu akan menggunakan ALD juga. Tapi ALD bukanlah komponen utama untuk membuat sebuah device, tapi dia adalah pemutakhiran sebuah device, bukan komponen utama. Seperti kalau baterai kita kebanyakan kalau bulk material itu bisa kayak wet processing dan lain-lain, tapi untuk menyempurnakan sebuah device itu ALD ini sangat bagus ya menurut pendapat saya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengarkan saya. Jika saya kembalikan kembali kepada moderator, kepada Pak Gabriel, silakan. Terima kasih Prof. Romel atas pemaparannya. Luar biasa nih, mendalam sekali ya ilmunya. Terima Ya, kasih. mungkin nanti saya juga ada beberapa pertanyaan terkait dengan ini, tapi sebelumnya mungkin kita akan melihat dulu beberapa pertanyaan di room chat, meeting chat. Kita akan lihat. Ya, yang pertama, untuk Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya secara langsung, bisa open mic. Saya undang, silakan. Oke, selagi menunggu, ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Kelvian Muarso. Saya bacakan, terima kasih ilmunya Prof. Hilmi. Mau tanya di slide pertengahan, mungkin Prof. Hilmi boleh menunjukkan kembali slide-nya yang tentang infografis menggambarkan anoda material yang semakin tipis. Bagaimana dengan katoda material? Itu. Jadi pertanyaannya ini anodanya materialnya semakin tipis. Nah, kalau katoda materialnya bagaimana? Boleh silakan Prof. Hilmi mau. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Dr. Gabriel. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau secara umum perkembangan baterai itu sendiri ya, itu memang semuanya mengarah kepada semakin tipis dan semakin ringan gitu ya. Karena emang untuk meningkatkan energi density-nya ya. Nah, tapi untuk yang ilustrasi ini lebih kepada ilustrasi untuk pengembangan dari konfigurasi ya, konfigurasi pada baterai itu sendiri ya. Jadi untuk generasi pertama ya, ini menggunakan lithium metal ya, itu disebutnya sebagai old lithium metal. Jadi saat dikembangkan awal-awal itu ya tahun 76 sampai terkomersialisasi 90, itu old lithium metal, dia proses untuk mendapatkan lithium metal foilnya ya, di melting, kemudian di casting gitu, dan kemudian slicing, dan makanya itu ukurannya masih termasuk yang tebal ya. Dia tebal. Kemudian generasi berikutnya yang lebih safe ya, ternyata kalau menggunakan lithium tadi ya, itu terjadi mekanisme pertumbuhan dendrite.
Nah, dengan pertumbuhan dendrit itu akan mengkompromis safety daripada baterai itu sendiri gitu ya. Oleh karena itu perlu adanya alternatif gitu ya. Kita nggak bisa nih pakai lithium nih gitu ya. Walaupun lithium itu adalah metal yang paling lightweight ya, dia paling ringan ya. Nah, sehingga ditemulah ya eh, carbon based material ya. Carbon based material biasanya itu graphite. Nah, kemudian develop lagi generasi berikutnya. Nah, graphite ini juga sebenarnya ada beberapa challenge-nya ya, ada beberapa problemnya. Namun dikembangin lagi kompositnya dengan silicon base ya. Jadi ada komposit antara karbon sama silikon. Nah, kemudian yang berikutnya orang-orang lihat lagi ini lithium nih masih yang tetap juara lah kalau dipakai gitu ya. Cuman buat long cycle sama safety itu perlu di overcome ya, sehingga di develop lah yang ultra thin ini dengan teknologinya tidak di melting, tidak di casting gitu ya, tapi lebih kepada ngedevelop lithium ini setipis mungkin gitu ya, setipis mungkin. Kemudian kita juga nggak bisa menggunakan separator yang old fashion ya, dalam arti di sini kita perlu menggunakan safe electrolyte ya. Makanya kalau sekarang itu mulai ada yang ngembangin solid state battery ya, all solid state battery. Jadi dari anodanya, katodanya sampai ke elektrolitnya itu solid semua. Jadi lebih lebih safe ya. Nah, namun kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Calvian memang benar ya. Jadi ke depannya itu memang kalau tentunya dikembangkan agar energi density-nya dari sel tadi terus meningkat. Tentunya itu bagaimana kita bisa memodifikasi jadi semakin semakin tipis gitu ya. Dan tentunya komposisi material itu juga sangat berpengaruh ya. Walaupun tipis tapi kita pakai misalnya materialnya juga yang dia masanya berat namun dia tidak bisa storing lithiumnya banyak ya jadinya energi densitasnya juga tidak bagus. Jadi memang ada beberapa faktor yang perlu dikombinasikan ya. Tapi ini lebih kepada ilustrasi konfigurasi ya perkembangan generasi lithium ion battery itu sendiri. Mungkin itu Pak Dr. Gabriel. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagaimana Pak Kelvian? Apakah sudah cukup memuaskan? Sudah cukup bisa memberikan gambaran? Iya. Oke. Selanjutnya, ini juga untuk profil B dari Bapak Agus Winarso. Bagaimana mencegah terbakarnya baterai yang ada litiumnya pada saat diisi dan bagaimana memadamkan bila sudah terbakar? Matur nuwun. Silakan. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus ya, menarik sekali gitu. Jadi bagaimana terkait dengan keamanan dari penggunaan baterai itu sendiri gitu ya. Terutama misalnya saat kita lagi charging. Ada beberapa yang bisa saya sampaikan ya. Pertama itu kita harus make sure antara charger yang kita pakai ya dan baterainya itu memang kompatibel ya. Kalau bisa memang mereka memang yang original juga gitu ya. Nah, karena emang itu sudah kalau yang sekarang itu bahkan emang udah dilengkapi terkait dengan safety-nya ya. Jadi udah ada indikatornya itu dia tidak charging sampai 100% gitu. Memang kalau terjadinya overcharge ya itu akan berbahaya pada baterai ya. Makanya perlu yang original. Original itu dalam arti mereka juga sudah memikirkan keamanannya, ada battery management systemnya di sana gitu untuk mencegah terjadinya overcharge, overheat dan dia jadinya nanti akan terjadi thermal runaway itu yang akan bisa menginisiasi terjadinya explosion ya pada baterai. Dan yang perlu dipertimbangkan ya atau diperhatikan juga adalah sebenarnya kalau kita ngecharge sebaiknya jangan unsupervised dalam arti ya jangan ditinggal gitu ya. Kalau bisa sih jangan sampai kita pas lagi tidur. Tapi kebiasaan kita emang pas lagi tidur malah kita charge gitu ya. Sebenarnya itu perlu diwaspadai gitu ya. Nah, kemudian juga kita perlu memperhatikan kondisi baterai sebenarnya ya. Jadi rutin dicek gitu ya. Kadang baterai ini masih oke, tapi secara fisik bisa aja dia udah mulai menggembung gitu ya. Itu perlu dicek rutin ya. Kelihatan sih sebenarnya kalau udah kayak gitu sebenarnya udah sebaiknya langsung dibawa ke service center gitu ya. Biar dibilangin misalnya ini baterai saya udah seperti ini nih, perlu dicek nih seperti itu. Jadi memang perlu dilihat. Tapi kalau baterai-baterai yang sekarang sih sudah
kita rasakan sendiri ya performance-nya gitu ya. Kita charge kemudian itu bisa baterai bertahan sangat lama padahal desain handphonenya juga sangat tipis gitu ya. Nah, itu sudah mulai seperti itu sekarang gitu. Tapi yang penting tadi sih tetap chargernya itu jangan sembarangan nge-charge ya, kalau bisa bawa charger sendiri gitu ya. Kalau ketemu charging station di mana di public facilities juga kalau bisa ya pakai charger sendiri aja gitu ya, itu lebih lebih aman sih sebenarnya. Nah, itu yang Oh, pertama gitu ya. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan bila terjadi explosion, sebenarnya sangat kompleks. Kompleks dalam arti ketika baterai itu terbakar, nah ini komponen-komponen dalam baterai ini sangat banyak dan juga sebenarnya potensi untuk toksik ya. Termasuk juga di situ ada fluorin ya, gas fluorin itu juga bahaya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat terjadi misalnya ada mobil listrik yang explode ya, itu pemadam kebakaran datang dia nggak langsung main asal semprot air aja gitu ya. Beda dengan hmm. combustion engine ya, kalau terjadi kebakaran itu reaksinya karbon oksigen aja biasanya seperti itu kan. Langsung disiram air aja juga no problem. Tapi ini ada gas-gas yang terbentuk, kemudian juga komponen-komponen yang lainnya. Makanya biasa mereka mengisolate itu mobil listriknya tadi yang terbakar akan diisolate sama mereka, kemudian yang petugas pemadam kebakarannya juga menggunakan pakaian khusus dan orang-orang juga tidak boleh mendekat ke sana gitu. Jadi itu membutuhkan penanganan khusus ya dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi pada combustion engine gitu. Jadi memang ada standar khususnya gitu ya dalam memadamkan baterai yang terbakar gitu. Tapi kalau sifatnya baterai-baterai handphone gitu ataupun baterai laptop, walaupun misalnya kita sendiri mau eksperimen misalnya, kadang ada orang aja di YouTube gitu kan, baterai ditusuk pakai paku gitu kan, wah itu sebenarnya tidak direkomendasikan seperti itu ya. Kita aja di laboratorium sangat memperhatikan sekali paling tidak menggunakan ini ya untuk masker penutup untuk gas gitu ya, kemudian juga pakai sarung tangan karena itu sangat bahaya sekali gas-gas yang dihasilkan dari baterai yang terbakar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan. Iya, Prof, mungkin terkait dengan tadi saya tiba-tiba kepikiran, Mm-mm. mungkin nggak ya ada sistem yang sekaligus dikembangkan untuk ngasih gambaran kesehatan baterainya gitu. Jadi nggak cuma bisa diamati, mungkin tadi kalau sederhananya kalau di handphone kan kelihatan kembung misalnya baterainya. Tapi Mm-mm. ini secara sistem bisa ada muncul indikatornya kesehatan baterainya itu udah sejauh mana sih menurun yang sampai akhirnya performanya jadi menurun juga gitu. Oh iya, sebenarnya kalau untuk alat-alat yang digunakan itu udah ada ya. Kita untuk bisa ngecek tuh state of health namanya ya, state of SOH ya. Untuk baterai itu kita bisa cek. Jadi kayak baterai yang udah dipakai sekian tahun ya, kita mau aplikasikan untuk second life application-nya, itu bisa kita cek gitu ya, ada beberapa alat-alatnya gitu ya. Kayaknya juga sekarang di handphone itu juga mungkin ada aplikasinya ya, tapi saya belum pernah coba sih. Yang bisa diukur secara sederhana itu terkait dengan resistance yang terbentuk ya. Jadi itu bisa kalau sekarang itu udah banyak menggunakan machine learning dan AI, jadi mereka bisa predik gitu ya. Dari resistance-nya aja kan paling mudah sebenarnya diukur tuh resistance ya. Ataupun voltage drop itu bisa diukur, kemudian itu bisa dipredik nih. Kalau kalau resistance-nya udah nilainya udah sekian gitu ya. Nah, itu kesehatan baterainya udah tinggal berapa persen gitu. Sebenarnya bisa bisa Hmm. dipredik seperti itu. Itu yang paling sederhana sih Pak kayak gitu. Kayaknya sekarang mungkin ada aplikasi yang sudah mulai bisa ngecek itu juga sepertinya gitu ya. Nah, itu yang paling sederhananya seperti itu. Walaupun kalau untuk aplikasi misalnya dari mobil listrik kita mau pakai lagi ya, itu perlu memang dicek per sel masing-masing dari impedance-nya, total resistance-nya, kemudian kita cek dulu cyclingnya seperti apa. Jadi memang banyak yang perlu dicek ya. Tapi yang paling sederhana tadi kita bisa ngelihat dari resistance-nya dan itu sebenarnya company juga udah punya data ya. Baterai yang sudah terdegrade sekian persen, resistance-nya udah kebentuk berapa berapa gitu. Karena Ah, akan sangat berpengaruh banget kepada performance. Kira-kira gitu. iya, baik. Terima kasih, Prof. Hilmi. Oke, Sama-sama. ini ada pertanyaan lagi dari Pak Kelvian Mularso untuk Prof. Romel. Ini apakah material yang sudah didesain sudah tervalidasi possible untuk disintesis dan juga sudah proven experimentally sebelum dipublish?
meskipun pada akhirnya diadopsi oleh company setelah publish. Terima kasih. Oh ya, saya sejujurnya itu sebelumnya pertama sekali terima kasih Pak Gabriel dan terima kasih juga Mas Calvin atas pertanyaannya. Jujur saya tidak 100% mengerti dengan pertanyaannya, tapi saya akan coba jawab. Yang kalau di pengalaman saya itu biasanya seperti ini. Eh, Prekursor itu disintesis itu dalam skala kecil dulu. Jadi setelah dalam skala kecil kita sudah bisa mengeksperimenkan ALD proses sehingga kita mengetahui bagaimana performanya gitu, bagaimana thin film analisisnya tuh impurity-nya berapa gitu, electrical properties-nya bagaimana gitu. Jadi kalau ketika sudah mengetahui itu lebih baik, itu memiliki potensi yang lebih baik gitu ya. Kita juga mendapatkan informasi dari company ini kita memiliki molekul baru dan memiliki potensi yang lebih baik. Saya di bidang saya itu lebih ke apa namanya simulasi molekul gitu ya. Ketika kita mendapatkan informasi dari company, kita bisa mengvalidasi gitu dengan simulasi kita. Di lain sisi kita juga bisa memberikan feedback lagi gitu. Ini molekulnya kita bisa modifikasi lagi loh gitu, menjadikan dia lebih baik lagi gitu dari yang sudah ada sekarang gitu, atau yang sudah baru saja tersintesis kita balikin lagi gitu ya. Company juga akan sintesis lagi gitu. Jadi apa namanya timbal balik seperti itu gitu. Jadi ketika sudah sampai apa namanya titik goals-nya company, akhirnya baru di scale up ya sintesisnya untuk bisa untuk production untuk bisa dipakai oleh company semiconductor yang untuk di device gitu ya. Nah, di mana saya bisa publish itu biasanya kalau patennya sudah di granted. Kalau patennya sudah granted baru saya bisa publish. Jadi sampai seperti itu. Kalau patennya masih register gitu ya, masih registrasi, jadi proses registrasi ke granted itu bisa 2 sampai 4 tahun lah. Itu udah paling cepat, 4 tahun itu udah paling cepat. Jadi selama itu saya memiliki waktu untuk apa namanya sangat berkecimpung gitu bagaimana mekanisme reaksinya sampai sedetail mungkin gitu. Sampai kita mendapatkan seakurat mungkin gitu. Jadi setelah granted itu sangat bebas untuk mempublikasikan. Tapi sebelum granted pun kita bisa pakai untuk apa namanya konferensi. Jadi konferensi kita bisa pakai, tapi ya struktur molekulnya kita sembunyikan gitu. Jadi kita masih bisa tutup-tutup sedikit, gitu ya, molekulnya kita bisa presentasikan di konferensi gitu. Dan kita ada knowledge kan yang kita lakukan selama riset, jadi kita bisa share juga knowledge itu saat konferensi itu sih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Prof. Romel. Nah, ini dikonfirmasi berarti komunikasinya dua arah dan berulang. Yes. Ya, demikian. Nah, ini mungkin ada peserta yang ingin bertanya secara langsung. Boleh dinyalakan mikrofonnya, saya undang siapapun yang ingin bertanya. Apakah ada? Ya, jika belum ada, mungkin ini ada pertanyaan, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir kita juga pada malam hari ini. Ini dari Ibu Sugianti Somba. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini pertanyaan ditujukan untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini, untuk Prof. Hilmi dan Prof. Romel mungkin ya bisa masing-masing bisa memberikan pandangannya. Apa saja faktor kunci kesuksesan pengembangan industri baterai di suatu negara? Mungkin kalau terkait dengan Prof. Romel semikonduktor gitu ya. Negara khususnya Indonesia berpeluang untuk mengembangkan kendaraan berbasis listrik. Terima kasih sebelumnya untuk para narasumber. Ya, jadi apa faktor kunci kesuksesan untuk pengembangan industri ini gitu, khususnya di Indonesia? Mungkin Prof. Hilmi dulu mau menanggapi? Boleh. Ya. Ya, silakan Prof. Kalau dari yang saya amati ya, baik di Korea maupun di Amerika. Sebentar ya.
Atau mungkin Prof. Romel mau menanggapi langsung? Cocoknya saya dulu sih, karena jawaban dari Prof. Hilmi mungkin lebih lengkap ya. Iya ya, oke. Silakan Prof. Romel. Ya. Nanti Prof. Hilmi menyusul. Kalau saya, ini pertanyaannya khusus ke baterai, saya mungkin lebih fokus saja ke baterai, tapi saya memakai kacamata bercermin dari kesuksesan Korea di bidang apa namanya semiconductor ya. Jadi yang saya tangkap berdasarkan pengalaman saya selama berkecimpung di riset dan juga ada bermain di industri dan bagaimana ekonominya. Dan saya rasakan kunci utamanya sebenarnya kolaborasi dan memang harus ada semua industri itu di suatu negara atau setidaknya cabangnya di negara tersebut itu dari hilir ke hulu gitu. Dari hulu ke hilir gitu. Jadi seperti yang di Korea ini ya, misalnya, saya yakin juga di baterai juga seperti itu. Eh, ada komunitas society-nya, ada komunitasnya, ada asosiasinya, dan ada kolaborasinya juga. Jadi antara Samsung dengan SK Hynix itu ada kolaborasinya juga. Dan semua perusahaan itu ada di sini gitu di Korea gitu. Tidak harus manufacturing-nya di Korea, tapi setidaknya cabangnya ada di Korea gitu. Dari hulu ke hilir gitu. Harapannya sih kalau di Indonesia ya baterai, kalau seandainya mau maju dan kita mau sukses ya menjadi negara dengan perusahaan baterai nomor satu di dunia, saya harapannya memang harus ada kolaborasi antara semua elemen dari industri baterai, karena baterai tidak hanya untuk satu perusahaan, bukan. Jadi dia ada perusahaan, saya yakin juga semua orang tahu bahwa bagian ini ada perusahaan tertentu, bagian ini ada perusahaan tertentu packagingnya. Jadi perusahaannya bisa banyak gitu ya. Ya dari hulu ke hilirnya. Jadi dan saya berharapnya juga kalau dan Indonesia memang serius di bidang industri baterai, semuanya harus ada di Indonesia gitu. Jadi setidaknya cabangnya gitu ya di Indonesia. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih Prof. Romel. Untuk Prof. Hilmi, apakah sudah Ya, siap? mohon Ya, maaf tadi silakan Prof. terputus ya Bu Sugianti Somba. Ini saya kira pertanyaan yang bagus ya dan kita bisa coba apply juga di banyak sektor ya sebenarnya. Jadi kalau terkait dengan faktor kunci kesuksesan pengembangan baterai itu, saya kira ini lebih kepada investasi di teknologi itu juga penting ya. Dalam arti bagaimana sebuah negara itu rela ya untuk investasi pada bidang R&D ya, terutama basic science itu. Itu jadi hal yang krusial menurut saya. Bagaimana Korea itu memang diantaranya yang berani ya invest dengan termasuk yang anggaran untuk risetnya termasuk yang tinggi ya dari persentase APBN-nya. Nah, kemudian terkait juga bagaimana negara itu bisa mengencourage untuk melahirkan banyak talent di bidang itu gitu. Jadi kalau emang Indonesia mau ngembangin baterai udah mulai bisa di breakdown tuh stage-stage-nya dari hulu ke hilir ya, yang dari awal untuk yang prekursornya ada yang expert di sana, proses sampai kepada aktif materialnya, bikin yang expert juga di sana sampai kepada sel manufacturing-nya gitu ya. Karena yang namanya SDM yang bertalent itu ya untuk di bidang-bidang tersebut ya, itu memang kekuatan banget dari sebuah negara untuk menjadi sebuah negara yang unggul ya dalam sektor industri gitu. Dan kemudian yang termasuk faktor kunci sebenarnya adalah yang saya lihat ya dari beberapa pengalaman saya itu jangan malu sebenarnya ya untuk mengambil license ya sebenarnya. Ngambil license kemudian di apply ya sampai mereka dapat transfer teknologi gitu. Jadi tidak hanya sebatas direct foreign investment aja, mereka perusahaan-perusahaan asing bikin pabrik di sini, kemudian mereka produksi di sini, tapi tidak ada transfer knowledge dan akan begitu saja seterusnya gitu. Jadi Indonesia jadi tempat aja gitu ya, made in Indonesia, tapi kita nggak bisa bikin yang made by Indonesian gitu. Jadi itu salah satu strategi aja sih sebenarnya bagaimana kita bisa
dengan mengambil license tadi gitu ya, kita kan lama-lama juga mendevelop skill kita di sana, bisa memodifikasi, kemudian kita bisa ngembangin lagi apa-apa yang perlu gitu ya. Jadi itu termasuk bagian dari kebijakan ya, itu salah satu faktor kebijakan dari negara itu sendiri, pemerintah itu sendiri gitu. Jadi makanya tadi kolaborasi yang disampaikan oleh Prof. Romel ya, baik dari antar lembaga, antar institusi ya, termasuk juga bagaimana persiapan SDM-nya dan juga strategi yang dilakukan oleh negara tersebut gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang memang Indonesia lebih banyak fokusnya di itu ya FDI ya, foreign direct investment-nya itu yang paling digencarkan sekarang gitu ya. Karena mungkin memang mengejar target-target tertentu gitu. Padahal kalau kita mau ngambil license-nya sambil kita develop beberapa stage di awal gitu, kita mungkin nggak harus langsung jadi kuat dalam semua lini dari hulu ke hilir ya, tapi kita bisa fokus misalnya, oh kita fokus jadi yang the best dulu nih di bagian bikin cell to pack baterainya untuk EV misalnya gitu ya. Jadi fokus kembangin ke sana gitu sambil paralel bangun yang lain gitu. Jadi kita bisa milih sebenarnya kalau kita mau kejar semuanya itu persiapannya juga sangat fantastis dan kita perlu SDM juga yang tidak sedikit gitu ya. Jadi saya kira itu sih Bu yang bisa saya share. Terima kasih banyak. Iya, bagaimana Bu? Ya Pak, pencerahannya sangat sangat menginspirasi semua. Iya. Terima kasih banyak para narasumber. Baik, apakah ada lagi? Jika tidak ada, mungkin ini jadi momen yang bisa kita abadikan bersama para hadirin, Bapak Ibu semua. Boleh saya undang untuk dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama. Ya. Apakah ada lagi yang mau ikutan bersama expert kita malam hari ini? Oke. Saya hitung mundur. 3, 2. Oke. Boleh gaya bebas sekali lagi ya. Ya. Gimana? Gaya bebas, gaya bebas. Oke. 3, 2. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di acara pada malam hari ini, khususnya pada narasumber kita yang luar biasa, Prof. Hilmi dan Prof. Romel. Semoga terus berjuang. Terima kasih sudah berjuang dan fokus di bidang ini. Semoga tadi kalau saya memperhatikan salah satu tantangan nih kalau untuk Indonesia pengembangan teknologi ini yaitu sumber daya manusianya. Semoga melalui pengalaman Prof. Hilmi, kemudian Prof. Romel itu nantinya sumber daya Indonesia makin banyak lagi yang fokus di bidang ini sehingga Indonesia bisa jadi nomor 1 gitu ya. Ya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Semoga apa yang dibagikan oleh narasumber kita hari ini bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi sebuah awal untuk kemajuan teknologi khususnya di bidang baterai ataupun semikonduktor di Indonesia saat ini. Terima kasih semuanya dan saya Gabriel Tirtawijaya mohon undur diri dan sampai bertemu di acara lainnya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Terima Pak kasih Dr. Mas Gabriel. Gabriel. Terima kasih Dr. Always thank